Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus, di saat ini Engkau baik bagi semua kami. Kau berikan kami kesempatan, waktu yang terbaik untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kami hanya mohonkan hikmat Tuhan, urapan Tuhan, supaya kami boleh mengerti, memahami semua rencana Tuhan, semua kehendak Tuhan yang dinyatakan lewat firman Tuhan yang kami akan dengarkan saat ini. Biarlah Engkau berbicara bagi kami semua. Kami siap untuk mendengarkannya dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan belajar di seri yang ketujuh, terobosan iman dalam masalah. Sekali lagi kita sudah ada di seri yang ketujuh, terobosan iman di dalam masalah. Ini adalah seri yang terakhir di dalam bahasan tentang terobosan iman di dalam masalah. Kita harus mulai menyadari hari-hari ini, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus menjalankan setiap panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Ada satu kehidupan yang normal dalam kehidupan orang-orang yang percaya adalah harus menjalani panggilan Tuhan, rancangan Tuhan, rencana Tuhan yang memang sudah Tuhan rancang harus terjadi dalam setiap orang-orang pilihannya Tuhan. Dan kita mengerti bersama bahwa dalam menjalankan semua kehendak Tuhan, rencana Tuhan, dan bahkan hidup dalam panggilan Tuhan adalah normal ketika kita mengalami berbagai macam permasalahan, tantangan, ujian, pencobaan, dan berbagai hal yang mungkin dalam pandangan manusia itu kurang baik, saudara. Kalau saudara dan bahkan kita bersama-sama belajar tentang keadaan orang-orang beriman, dimulai dari perjanjian lama, bagaimana kita bisa melihat orang-orang pilihan Allah, dan sampai kepada nabi-nabi yang Tuhan pilih. Mereka adalah orang-orang yang waktu menjalankan panggilan Tuhan mengalami berbagai permasalahan yang seperti yang kita alami hari-hari ini, dan bahkan mereka bisa mengalami penderitaan yang lebih lagi. Dan kalau kita melihat lagi kepada rasul-rasul, murid-murid atau jemaat mula-mula, mereka juga mengalami, bahkan bukan hanya sampai kepada tekanan psikis atau dalam psikologi mereka, tetapi mereka mengalami bahkan sampai kepada tekanan ke fisik mereka. Jadi dari kenyataan-kenyataan yang kita lihat dan yang dialami oleh nabi-nabi, rasul-rasul, bahkan jemaat mula-mula, makanya tidak heran ketika kita juga yang mau menjalani setiap panggilan kita di zaman sekarang, kita akan mengalami berbagai macam tekanan yang kita alami. Kenapa? Karena kita berada dalam dunia yang berdosa. Demikian juga kita berada dalam dunia yang makin hari Alkitab katakan makin jahat dan makin menuju kepada kebinasaan, Alkitab bilang. Dengan demikian adalah normal, sekali lagi saya katakan, ketika dalam kita menjalankan hidup kita, bahkan hidup sebagai orang-orang yang beriman, mengalami tantangan demi tantangan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita sudah ada di new normal, atau kita harus beraktivitas seperti biasa, tetapi dalam keadaan yang tidak biasa, saudara. Saudara harus mulai bekerja sekalipun dalam keadaan
ancaman pandemi itu masih ada, saudara. Jadi hari ini kita bisa lihat bersama-sama bahwa memang keadaan ini merupakan kenyataan yang tidak bisa kita lari dari kenyataan ini. Tetapi yang Tuhan maksudkan, bahkan Tuhan rindukan bagi kita semua adalah kita bukan fokus kepada masalah lagi, tetapi kita fokus kepada apa yang menjadi panggilan kita sebagai orang-orang yang dipilih Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Berbeda dengan ketika kita belum menjadi orang yang percaya kepada Yesus, ya kita tidak ada dalam panggilan yang menjadi keharusan untuk kita menjalani, seperti halnya jalan hidup yang dijalankan oleh Yesus Kristus. Tetapi kita yang berkata hari ini percaya kepada Yesus Kristus, ada jalan hidup yang menjadi panggilan hidup kita, yang menjadi keharusan untuk kita jalani. Sekalipun di dalam masa-masa yang kita alami, yaitu di masa new normal dalam keadaan pandemi belum selesai ini. Jadi Tuhan mau kita fokus kepada panggilan. Karena ternyata ketika kita fokus kepada masalah, kita lama-kelamaan kita akan menjadi tambah khawatir hidup kita, tambah takut hidup kita, dan akhirnya lemah hidup kita. Kita tidak bisa maksimal dalam menjalankan panggilan kita lebih khusus lagi. Tetapi dalam menjalankan juga aktivitas sehari-hari pun terpengaruh, saudara. Berbeda dengan ketika dalam pergumulan permasalahan apapun yang kita alami, tapi kita mengerti panggilan Tuhan dalam kehidupan kita dan kita mulai fokus kepada panggilan Tuhan ini, kita akan makin kuat roh kita, makin kuat iman kita. Dan ini yang terjadi, yang lain lagi adalah kita akan bisa mengalami tergenapinya setiap rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau dalam Alkitab kita bisa mengalami ada berkat-berkat rohani yang kita bisa alami. Kita bisa mengalami kita dibenarkan Tuhan, kita diselamatkan Tuhan, kita menjadi pribadi-pribadi kesayangan Tuhan, orang-orang istimewanya Tuhan, orang-orang yang dipercayakan Tuhan, baik di dalam dunia ini, istimewa di dalam kekekalan, saudara. Jadi kita perlu belajar berespon dengan segala keadaan yang terjadi dengan cara yang benar, sehingga ada terobosan di dalam iman kita yang terjadi. Hari ini kita akan belajar dari seorang Abraham, saudara, sebagai seorang yang menjadi teladan iman, yang menjadi bapa segala orang yang beriman. Itu julukan yang diberikan kepada Abraham. Sehingga kita akan belajar dari pribadi ini, terobosan iman yang akan terjadi dalam kehidupan kita, di dalam hal apapun yang kita alami. Karena ternyata kalau kita mempelajari tentang Abraham ini, kita bisa melihat ada banyak pergumulan, permasalahan yang dia alami dalam dia menjalani kehidupannya setiap hari, apalagi dalam menjalani panggilannya ketika dia mendapatkan panggilan daripada Tuhan. Tetapi paling tidak kita bisa melihat bahwa Abraham mendapatkan julukan sebagai bapa segala orang yang beriman. Sehingga kalau kita mau beriman, kita harus belajar, dan bahkan kita disuruh untuk belajar dari Abraham bagaimana beriman yang benar. Dan jelas sekali bahwa Abraham mengalami terobosan iman, menjadi bapa segala orang yang beriman, teladan iman, menjadi sahabat Allah. Dan bahkan dikatakan bahwa Abraham menjadi pribadi yang istimewa di hadapan Tuhan. Sehingga kalau kita melihat dari mana Abraham bisa menghasilkan ini, dan dari mana teladan iman ini dihasilkan, saudara, pasti dalam satu proses yang panjang, dari semenjak dia dipanggil sama Tuhan sampai seumur hidup dia.
dan akhirnya dia bisa dikatakan menjadi teladan iman. Jadi terobosan teladan iman. Bahkan nama Tuhan yang kita sembah disebutkan Allah Abraham, saudara. Demikian nama Tuhan itu sangat mulia. Tetapi ketika nama Abraham disematkan kepada nama Allah, benar-benar Abraham ini sungguh-sungguh mulia di dalam pandangan Tuhan, saudara. Jadi saya percaya bahwa inilah terobosan yang Tuhan mau terjadi dalam setiap situasi apapun, termasuk dalam setiap masalah yang kita alami. Apa yang menyebabkan, bahkan apa yang kita bisa pelajari dari seorang Abraham ini? Ternyata ini kuncinya ada dalam Kejadian pasal yang ke-12, ayat yang pertama sampai yang ketiga. Saya akan bacakan bagi kita semua. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ini adalah ayat-ayat janji yang Tuhan janjikan kepada Abraham secara khusus, saudara. Dan dari sinilah kita akan belajar bahwa dari janji inilah yang Abraham percayai dan bahkan yang Abraham pegang teguh, sehingga terjadilah terobosan teladan iman itu. Terjadilah terobosan dia sebagai seorang sahabat Allah, seorang yang dikatakan orang istimewanya Tuhan, kesayangannya Allah. Jadi terobosan iman ini terjadi saat Abraham melihat, mempercayai dan mengalami Tuhan yang adalah Allah yang setia terhadap janjinya, saudara. Dan hari ini kita akan belajar, dan bahkan harusnya kita harus rindu juga mengalami hal yang sama, saudara. Dengan cara kita harus percaya dan bahkan mengalami Allah yang setia dengan janjinya. Jadi dia bukan hanya Allah yang berjanji, tapi Allah yang setia dengan janjinya. Mungkin kalau saudara bertanya, dari mana hasil-hasil iman yang kuat, teladan iman yang kita bisa teladani kepada Abraham, dari mana semua ini bisa dihasilkan, saudara? Saudara kalau mempelajari tentang Abraham, ternyata sebelum panggilan ini datang kepada Abraham, itu janji ini diberikan. Abraham itu adalah seorang yang sudah menikah tetapi belum punya anak, saudara. Jadi dari awal sebelum Tuhan memanggil dia, sudah ada masalah di mana istri Abraham atau Sarah tidak memiliki anak. Dan belum lagi ketika kita bisa melihat masalah-masalah yang ketika dia sudah mendengarkan janji Tuhan dan dia menjalankan panggilan Tuhan dalam hidup dia. Tetapi dari proses-proses inilah kita bisa lihat, dari masalah-masalah inilah, karena dia percaya kepada Tuhan yang setia dengan janjinya. Bukan hanya dia percaya kepada janjinya Tuhan, tapi dia percaya kepada Tuhan yang setia dengan janjinya, pasti akan menggenapi janjinya. Ini yang menghasilkan terobosan iman yang akhirnya menjadi contoh dan teladan bagi segala zaman, bukan hanya bagi kita sekarang ini. Sehingga hari ini kita belajar bersama-sama bagaimana kita dapat melihat dan mengalami Tuhan seperti yang dialami Abraham. Dia mengalami dan melihat Tuhan yang setia terhadap janjinya, dan terobosan iman itu terjadi. Yang pertama, saudara, harus kita percaya dan mulai mengikuti Tuhan, saudara. Jadi percaya di sini berbicara tentang mempercayai Tuhan dan mempercayai janjinya.
Kenapa saya berkata pertama mempercayai Tuhan dulu? Ya kita percaya siapa dulu Tuhan ini, karakternya, sehingga kita masuk kepada level berikutnya. Kita harus mempercayai bahwa Dia Allah yang setia, dan Dia setia dengan janji yang Dia janjikan kepada setiap orang-orang yang Dia pilih dan bahkan yang akhirnya beriman kepada Dia. Jadi di sini kita harus masuk kepada dasar daripada orang-orang beriman adalah harus mulai percaya kepada Tuhan dan bahkan janjinya. Kita tidak lagi percaya kepada apa yang menjadi kehebatan kita. Kita tidak lagi percaya kepada apa yang menjadi pikiran dan bahkan kemampuan kita. Tapi kita mulai mempercayai kepada Tuhan dan bahkan janjinya. Dan bahkan kalau kita pelajari di poin yang pertama ini, apa yang dialami oleh Abraham. Abraham karena dia percaya kepada Tuhan dan dia percaya kepada kesetiaan Tuhan, menepati janji-janjinya, percaya kepada Tuhan yang berjanji kepada dia. Dia berani menyangkal dirinya, saudara. Menyangkal diri dari ayat-ayat yang kita sudah baca tadi. Dia rela untuk meninggalkan sang saudara, meninggalkan tempat atau daerahnya. Ini berbicara tentang penyangkalan terhadap kebiasaan-kebiasaan yang selama ini kita lakukan. Kebiasaan-kebiasaan yang sudah mendarah daging bagi kita. Dan bukti bahwa kita percaya dan kita benar-benar mempercayai janjinya, kita pasti akan mulai bisa dan bahkan berani menyangkal diri. Dan bahkan di sini kita harus mulai menyangkali setiap kebiasaan, melepaskan, meninggalkan setiap harapan dan bahkan ambisi kita. Pasti ada ambisi dan bahkan harapan dari seorang Abraham adalah, ya dia pasti menginginkan keturunan. Dia menginginkan punya anak. Karena masalah yang dialami waktu itu sebelum mendapatkan panggilan Tuhan adalah tidak punya anak. Tetapi mari kita lihat bersama-sama. Abraham disuruh meninggalkan dulu seluruh harapan, ambisi dia. Supaya apa, saudara? Supaya dia bisa sinkron, supaya dia bisa sesuai, bisa menyesuaikan diri dengan rencananya Tuhan, dengan apa yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup dia. Karena begini, saudara, seringkali setiap ambisi, harapan kita dan bahkan kebiasaan-kebiasaan kita ini menjadi penghambat setiap penggenapan daripada rencana Tuhan. Dan bahkan setiap kebiasaan-kebiasaan kita maupun ambisi, harapan kita ini bisa menjadi penghambat Tuhan menggarap atau Tuhan menyelesaikan apa yang hendak diselesaikan dalam kehidupan kita, saudara. Sehingga rencananya untuk bagaimana dia akan menguduskan hidup kita, saudara. Jadi sering setiap keadaan-keadaan masa lalu kita ini, kalau tidak dilepaskan, ini bisa menjadi penghambat. Sama seperti kepada Abraham. Kalau Abraham tidak berpindah daripada daerah di mana keluarganya dia sudah nyaman di sana, Abraham tidak akan bisa mengalami semua apa yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup dia. Karena akan terhambat cara kerja Tuhan dalam hidup dia. Sehingga dalam poin yang pertama ini kita harus belajar bersama-sama bahwa kita harus percaya kepada Tuhan dan janjinya. Tetapi kita juga harus percaya bahwa Dia setia untuk menepati janjinya. Dan karena Dia setia, kita berani untuk meninggalkan, melepaskan segala hal yang menghambat untuk Tuhan dan rencananya terjadi bagi kita. Tetapi juga kita harus belajar seperti Abraham, mulai mengikuti Dia. Karena kita percaya kepada Tuhan yang setia dengan janjinya, kita harus mulai berani juga untuk mengikuti Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Dan yang kedua, orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan bahkan kesetiaannya untuk menepati setiap janji-janjinya, mereka akan mulai mengandalkan Tuhan.
Jelas sekali dalam kehidupan seorang Abraham, dia sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, berserah kepada penentuan Tuhan, berserah kepada pengaturan Tuhan. Bayangkan ketika Tuhan harus memanggil dia keluar dari daerahnya, dia keluar dari kenyamanannya, saudara. Dan dia berada, Alkitab berkata bahwa dia pergi berjalan ke tempat yang awalnya dia tidak tahu. Dia nggak mengerti kemana arah tujuannya. Ya, hanya Tuhan yang tahu. Tetapi dia berserah kepada penentuan Tuhan. Ini yang sering kita miss, saudara. Banyak orang-orang yang percaya tidak sampai di titik ini, saudara. Tetapi inilah level yang Tuhan mau kita ada. Inilah terobosan yang Tuhan mau kita ada, saudara. Jadi kita bukannya percaya dia adalah Tuhan yang berjanji dan pasti akan menepati janjinya. Tetapi karena kita percaya, saudara, kita belajar untuk mengandalkan Tuhan, berserah dan taat kepada rencananya Tuhan. Kita tidak akan banyak mengeluh dengan keadaan-keadaan yang terjadi, tapi kita belajar percaya. Kita belajar mengucap syukur, tetap tenang dalam keadaan apapun, karena kita percaya bahwa kita ada dalam pengaturan Tuhan, pengendalian Tuhan hidup kita. Dan bahkan kita harus mulai bersedia, bahkan berani melakukan apa yang diinginkan Tuhan. Kalau saudara perhatikan dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat 17 sampai 19, saudara akan menemukan di sana ada satu kisah di mana Tuhan meminta Abraham untuk menyerahkan anaknya Ishak, anak yang akan menjadi ahli waris, anak yang jadi harapan daripada Abraham, diminta oleh Tuhan untuk dipersembahkan sebagai korban. Tetapi apa yang dikatakan Abraham di sana? Abraham berkata bahwa dia akan tetap menyerahkan karena dia berkata bahwa Tuhan sanggup, bahkan bisa membangkitkan anaknya yang misalkan anaknya mati, Tuhan sanggup untuk membangkitkan. Jadi Abraham punya keyakinan yang kuat sekali kepada Tuhan. Abraham punya keteguhan hati dalam hidup dia, karena dia percaya kepada Tuhan yang berjanji pasti akan menepati setiap janjinya. Makanya apa? Dia berani lakukan apapun yang diinginkan oleh Tuhan. Jadi bukti dan bahkan terobosan daripada orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan bahkan percaya kepada kesetiaan Tuhan dalam menepati janji-janjinya dalam setiap situasi, kondisi apapun. Kita harus berani melakukan apa yang Tuhan minta untuk kita lakukan. Harus berani mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan bagi kita. Sering ketidaktaatan kita, saudara, sebetulnya membuat kita terputar-putar hidup kita. Sering ketidaktaatan kita, saya berkata, bukan menggagalkan rencana Tuhan, tetapi membuat hidup kita ini seperti terputar-putar, seperti tidak ada harapan dalam kehidupan kita. Tetapi dengar baik bahwa ternyata Tuhan mau setiap orang-orang yang percaya kepadanya dan bahkan yang percaya bahwa dia adalah pribadi yang setia dengan janjinya, pasti mengenapi setiap janjinya. Kita harus sungguh-sungguh berserah dan berani percaya, dengan kita berani taat lakukan apapun yang Tuhan mau, yang Tuhan minta bagi kita. Dan saudara, nanti lihat semua hal yang mungkin terberat yang saudara harus kerjakan, tapi Tuhan mau untuk saudara kerjakan itu, saudara mengerjakan itu. Saudara akan bisa melihat ada hal-hal yang sebetulnya saudara yang ragu untuk melakukan, tapi ketika saudara berani melakukan itu, saudara akan lihat hasilnya, saudara. Dan yang ketiga, saudara, jadi ternyata orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan bahkan yang percaya bahwa dia setia untuk menepati setiap janji-janjinya dalam kehidupan kita, mereka adalah orang-orang yang akan setia sampai akhir dalam hidup mereka. Jadi setia sampai akhir dalam kehidupan Abraham
Dikatakan bahwa dia setia dan tekun menanti penggenapan setiap janji Tuhan. Jadi terbukti Abraham betul-betul dikatakan bahwa dia setia dalam umur yang sudah tua sekalipun. Alkitab mencatat dalam kitab Ibrani, dia percaya, dia tetap percaya bahwa Tuhan pasti akan memberkati dia dengan anak. Jadi di sini iman kita yang berkata bahwa kita percaya kepada Tuhan yang akan setia dengan janjinya akan membuat kita akan terus menanti, tekun sampai tergenapi rencana Tuhan. Ini adalah suatu pengalaman iman yang sangat-sangat baik sekali, dan bahkan Tuhan inginkan untuk semua orang-orang yang percaya kepada Dia harusnya mengalami ini, saudara. Saudara yang percaya bahwa Dia adalah Allah yang setiap janjinya pasti Dia genapi. Ya, bagian kita adalah kita harus tekun dan menanti setiap penggenapan janji Tuhan itu. Setiap penantian kita itu tidak akan pernah sia-sia, saudara. Setiap penantian kita dengan ketekunan, kita melakukan apa menjadi bagian kita, kita tidak akan pernah dikecewakan, saudara. Kita pasti akan melihat pertolongan Tuhan. Kita pasti akan bisa melihat janji Tuhan akan digenapi. Abraham dalam pergumulannya tentang anak, saudara, Abraham dikatakan bahwa dia tetap menguatkan imannya kepada Tuhan. Walaupun tidak ada dasar untuk berharap, tetapi dia berharap juga, karena dia tahu Tuhan tidak mungkin tidak menolong dia. Tuhan tidak mungkin tidak mengaruniakan anak, sedangkan Tuhan sudah berjanji kepada dia. Dan yang kedua, saudara, di dalam poin ini kita harus pelajari sama-sama bahwa ternyata kita bukan hanya bergumul berjuang sampai kepada penggenapan janji Tuhan. Apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan terjadi dalam kehidupan kita, tetapi kita harus melihat dan menginginkan apa yang Tuhan inginkan. Yang lebih lagi yang harusnya terjadi bagi kita adalah kita harus mengalami ada janji yang lebih mulia, ada janji yang lebih besar, janji yang lebih kekal adanya. Karena dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat 13 sampai 16 dikatakan bahwa Abraham sepertinya tidak hanya melihat saja, tidak melihat penggenapan janji secara menyeluruh. Karena kenapa, saudara? Walaupun kenyataan kita lihat bahwa sebenarnya penggenapan tanah keturunan sudah dapat, tapi kenapa Alkitab berkata bahwa dia masih tetap menanti? Karena ternyata dia lagi menanti itu janji yang lebih mulia, janji yang lebih kekal. Dan ini berbicara tentang kehidupan yang kekal, kehidupan yang bersama dengan Tuhan, kehidupan dalam kedekatan, dalam keintiman dengan Tuhan. Jadi ternyata Tuhan lagi mengajari Abraham bukan hanya mendapatkan janji yang Tuhan berikan bagi dia, itu janji tanah, janji keturunan, dan bahkan janji-janji yang lain, tetapi dikatakan di sini bahwa janji untuk membuat Abraham mengalami kedekatan dengan Tuhan. Tuhan merubah hidupnya sehingga hidupnya akan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Hidupnya terproses dalam keintiman dengan Tuhan, hidupnya dikuduskan, hidupnya disucikan. Sehingga inilah sebetulnya janji yang terakhir disebutkan, olehmu semua bangsa akan menjadi berkat. Jadi Abraham akan menjadi berkat bagi banyak orang. Tetapi kehidupan untuk menjadi berkat ini dia alami bukan hanya ketika dia mendapatkan janji-janji dan bahkan mendapatkan berkat-berkat secara jasmani, tetapi ketika Tuhan merubah seluruh hidup dia, ketika Tuhan berkarya dalam hubungan keintiman kedekatan dia dengan Tuhan, ternyata Tuhan terus memproses dia. Itu yang kita mempelajari tentang keadaan Abraham dan bagaimana hubungannya dengan Tuhan. Ada banyak pembelaan-pembelaan Tuhan dalam hidup dia. Tuhan mengampuni dia, Tuhan mengangkat kembali dia. Dan di sana Abraham akhirnya sadar bahwa sesungguhnya kasih Tuhan sungguh besar dalam hidup dia. Tuhan sangat-sangat mengasihi hidupnya. Sehingga akhirnya Abraham baru mengerti apa yang harus
Dia responi terhadap kebaikan kasih Tuhan. Jadi ternyata semua yang Tuhan kerjakan bagi dia, mengerjakan dalam kehidupan Abraham, Abraham juga semakin mencintai Tuhan. Dan akhirnya dalam kehidupan Abraham dikatakan bahwa Abraham bisa menjadi pribadi istimewanya Tuhan, menjadi sahabatnya Allah. Dan bahkan Abraham menjadi orang kepercayaannya Tuhan. Saya percaya bahwa orang-orang yang bukan hanya mengejar setiap janji-janji Tuhan, bukan hanya mengejar tentang karir, tetapi orang yang mengejar hubungan dengan Tuhan lebih daripada segalanya. Saya percaya mereka adalah orang-orang yang akan menjadi orang-orang istimewanya Tuhan, orang-orang kesayangannya Tuhan, orang-orang yang dipercayakan Tuhan, orang-orang yang akan dipakai Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan inilah terobosan yang Tuhan mau terjadi dalam kehidupan kita, dalam situasi apapun yang kita alami. Oleh sebab itu saya mengajak kita semua, mari kita alami terobosan iman dalam setiap situasi apapun yang kita alami, karena kita percaya kepada Tuhan dan kesetiaannya kepada janjinya. Amin buat firman Tuhan. Mari kita bersama-sama membawa hati kita, membawa hidup kita ke hadapan Tuhan. Kita yakin, kita percaya bahwa Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita, dan Dia mau bahwa kita harus mempercayai Dia dan bahkan mempercayai janjinya dalam kehidupan kita. Kalau ada waktu-waktu di mana kita mulai ragu, ini kesempatan Tuhan berikan bagi kita. Datanglah kepada Tuhan, kita minta ampun di hadapan Tuhan dan kembali percaya kepada Dia. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Kami boleh merenungkan firman Tuhan di hari ini. Kami boleh kembali diingatkan oleh Tuhan untuk kembali percaya kepada Tuhan dan kembali percaya kepada janji Tuhan, dan bahkan kembali percaya kepada kesetiaan Tuhan dalam menepati janji-janjinya bagi kami semua. Tetapi ya Tuhan, janji-janji itu bukan hanya berbicara tentang kesuksesan kami secara duniawi ini Tuhan, tapi bagaimana hidup kami menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada Tuhan, menjadi pribadi-pribadi istimewanya Tuhan, menjadi pribadi-pribadi kesayangan Tuhan, dan bahkan menjadi pribadi-pribadi yang akhirnya bisa dipercaya oleh Tuhan. Ampuni kami selama ini Tuhan, kalau kami meragukan tentang janji Tuhan, meragukan tentang kasih Tuhan, dan bahkan kami tidak ada dalam perjuangan untuk meresponi setiap panggilan Tuhan, rencana Tuhan bagi kami. Tapi ketika Tuhan berikan kami kesempatan hari ini, kami mau kembali kepadamu Tuhan. Kami mau ikuti panggilan Tuhan, kami mau ikuti rencana Tuhan, kami ikuti proses yang Tuhan izinkan untuk kami alami. Karena kami yakin tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam kehidupan kami. Sebab itu Tuhan, dengarkan setiap komitmen kami untuk kembali kepada Engkau, untuk kembali kepada rencana-Mu, untuk kembali percaya dalam setiap situasi apapun bahwa Tuhan setia dengan janjinya. Janjinya pasti digenapi dalam kehidupan kami. Bukan hanya kami diberkati oleh Tuhan, tapi hidup kami jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.